Halo, assalamualaikum kawan-kawanku semua. Kembali lagi di konten monolog yang hari ini chapter terakhir sih di hukum 47 dan 48. Tapi pertama-tama gue mengucapkan semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, dan dilancarkanlah apa yang sedang direncanakan atau digapai. Di konten monolog hari ini gue coba menyampaikan hukum ke-47 dan 48. Hukum ke-47 nih tidak kalah menarik. Judulnya adalah jangan melampaui sasaran yang telah Anda tetapkan dalam kemenangan. Ketahuilah kapan waktunya berhenti. Secara garis besar di chapter 47 ini sebetulnya menceritakan kalau yang gua gambarkan adalah jangan bertindak sombong dan agresif terhadap memperoleh suatu kemenangan. Karena itu adalah hal yang alih-alih sangat berbahaya untuk diri sendiri. Jadi di prolog awalnya dia bicara momen kemenangan seringkali merupakan momen yang paling berharga. Di tengah panasnya kemenangan, kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan dapat mendorong Anda melampaui sasaran yang telah Anda tuju. Dan dengan bertindak terlalu jauh, Anda akan mendapatkan lebih banyak musuh daripada saat Anda kalah. Jangan membiarkan kesuksesan Anda membuat besar kepala. Tidak ada yang bisa menggantikan strategi dan perencanaan yang matang. Tetapkan tujuan dan begitu Anda sudah mencapainya, berhentilah. Itu di prolog awalnya. Kemudian gue coba menyampaikan cerita dari fabel Leo Tolstoy di tahun 1828 sampai dengan 1910. Dia ceritanya nih tentang 2 ekor ayam jantan dia. Jadi ayam jantan A dan ayam jantan B. Ayam jantan A menyampaikan bahwa ketika bertarung dengan ayam jantan B untuk merebutkan si betina, sudah tidak ada nih yang bisa mengalahkan saya di arena ini sehingga saya dapat memenangkan kontestasi dan merayu para betina-betina yang ada di kandang ini. Aku bisa berkokok dengan sedemikian rupa dan bebas tanpa ada yang berani menentangku atau melawanku. Kemudian dia bicara ketika dia ingin memulai aksinya untuk berkokok, dia ternyata ketika menuju di atas kandang lah, jatuh di atas bangunan atau kandang. Ketika dia ingin berkokok, ternyata ada seekor elang yang sedang berkeliaran di kisaran langit lah. Dan ayam jantan A itu dengan kesombongannya mendeklarasikan kemenangan sehingga membuatnya besar kepala. Dia akhirnya mati dicengkram dan dicakar oleh kuku-kuku elang itu, sehingga kemenangan itu akhirnya membuat dia menjadi sia-sialah apa yang dia dapatkan. Ini cerita dari fabel dan Leo Tolstoy di tahun 1828 sampai 1910. Jadi dia menceritakan di awalnya orang-orang yang berhasil dalam permainan adalah orang-orang yang mengendalikan pola dan memvariasikannya sesuka hati. Membuat orang lain hilang keseimbangan saat mengatur tempo adalah inti dari strategi untuk mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya. Dan kegembiraan atas kemenangan dapat mengganggu kemampuan Anda untuk mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya dalam 2 cara. Dia menjelaskan di sini jadi upaya untuk mencapai kemenangan
Dia menjelaskan dalam 2 cara. Pertama adalah satu, pola-pola yang sering diulangi sehingga kita tahu trial and error-nya di mana, sehingga membuat kita ini ketika melakukan hal yang kesekian atau puluhan kali, kita berhasil mencapai untuk kemenangan itu. Dan kedua ini dia upaya instan untuk menghancurkan kemenangan. Dia jadi bercerita, kesukses ke kesuksesan cenderung membuat Anda besar kepala dan emosional, merasa tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, sehingga Anda melakukan gerakan agresif pada akhirnya menggagalkan kemenangan yang telah Anda peroleh. Itu jadi 2 cara untuk mencapai kemenangan. Satu adalah pola yang sering dilakukan dan berulang. Kedua adalah cara untuk menghancurkan cara itu dengan besar kepala dan bertindak agresif. Dia menyampaikan di sini, pelajaran sederhananya adalah orang yang berkuasa cenderung mengubah ritme dan pola mereka, mengubah arah, beradaptasi dengan keadaan, dan belajar berimprovisasi. Alih-alih membiarkan kaki-kaki mereka menari dan mendorong mereka maju, mereka mundur dan melihat ke arah mereka pergi, seolah-olah aliran darah yang mengandung semacam pangkal kemenangan, membiarkan mereka mengendalikan emosi dan menghentikannya secara mendadak begitu mereka telah mencapai kesuksesan. Jadi ada cerita tentang sekuensi pemeriksaan silang. Dia ini dari Francis L. Willman, The Art of Cross Examination, tahun 1903. Dia menceritakan, dalam semua pemeriksaan silang yang paling penting dari semuanya ialah izinkan saya mengulangi perintah untuk selalu waspada, mencari tempat yang tepat untuk berhenti. Tidak ada yang lebih penting daripada menutupi ujian Anda dengan kemenangan. Begitu banyak pengacara yang berhasil menangkap saksi dalam satu kontradiksi yang serius. Tetapi karena tidak puas dengan hal ini, mereka terus mengajukan pertanyaan yang berangsur-angsur melenceng dari penyidikan sebelumnya sampai pengaruh keuntungan mereka sebelumnya terhadap para hakim hilang sepenuhnya. Jadi itu pandangan bahwa ketika sudah mencapai titik optimal, sudah, jangan diteruskan lagi, berhenti. Oke, gua lanjut. Keberuntungan dan keadaan selalu memainkan peran dalam kekuasaan. Namun, terlepas dari apa yang mungkin Anda pikirkan, nasib baik lebih berbahaya dari nasib buruk. Nasib buruk memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran dan waktu, serta perlunya menghadapi kemenangan yang akan diraih di kemudian hari. Nasib baik memperdaya Anda dalam pelajaran yang sebaliknya, membuat Anda berpikir cemerlang dan terus-menerus membuat pikiran Anda jauh lebih maju. Keberuntungan Anda pasti akan berubah, dan ketika itu terjadi, Anda sama sekali tidak siap. Nasib baik begitu mengangkat dan menyegel kekuasaan Anda, menghadirkan momen berharga bagi Anda untuk membuka mata bahwa roda keberuntungan akan terus berputar. Jika Anda bersiap menghadapi kejatuhan, kecil kemungkinannya Anda akan hancur dan hal itu akan terjadi. Jadi dia menggambarkan bahwa pentingnya di sini untuk tidak terlalu sombong lah dalam mengekspresikan kemenangan. Sehingga kalau alih-alih ketika kawan-kawan mengekspresikannya terlalu agresif, ini membuat diri Anda mendapatkan hal yang sebaliknya.
Makanya gue coba melihat bahwa kemenangan Presiden Prabowo pada waktu Pilpres, ya gue nggak tahu sih ini ada pembisik-pembisik yang untuk menyatakan deklarasi duluan atau enggak. Ya cuma pada intinya ini adalah langkah yang tepat sebetulnya. Sehingga membuat Pak Presiden Prabowo ini menang dengan pola atau cara yang telah ditetapkan. Ya gue nggak tahu sih, walaupun sedikit kontradiksi lah. Banyak yang bilang itu soal kecurangan. Sehingga kalau bicara kecurangan, dia menceritakan di sini. Ini poin lanjutannya nih mengenai kecurangan. Ritme kekuasaan seringkali membutuhkan pergantian antara kekuatan dan kelicikan. Terlalu banyak kekuatan akan menimbulkan kelicikan atau reaksi balik. Betapapun lihainya, Anda akan mudah ditebak. Ketika Anda menang, maka merunduklah dan buailah musuh ke dalam rangkulan Anda. Pergantian ritme semacam ini memiliki dampak yang luar biasa. Itu jadi dia menceritakan soal cara bersikap untuk mencapai kemenangan. Jadi kekuasaan seringkali membutuhkan pergantian antara kekuatan dan kelicikan. Terlalu banyak kekuatan menimbulkan reaksi sebaliknya, yaitu kelicikan. Kemudian orang-orang yang melampaui sasaran seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk menyenangkan sang majikan dengan membuktikan dedikasinya. Namun, alih-alih upaya berlebihan membuat Anda terlalu beresiko, menjadikan majikan Anda seakan-akan curiga pada Anda. Pada sejumlah kesempatan, ini ada cerita Jenderal Philip dari Makedonia. Dia cerita tuh padahal jenderal-jenderal ini memperoleh kemenangan yang fantastis lah dalam medan pertempuran. Cuma si Jenderal Philip ini berpikir bahwa gue nggak mau nih menang dengan cara seperti ini. Karena gue berpikir sewaktu-waktu ketika ada peristiwa-peristiwa menang seperti ini, kemungkinan untuk gue digantikan oleh para jenderal itu berpotensi hal yang sangat berbahaya dan merugikan bagi gue. Sehingga Jenderal Philip ini ceroboh. Dia tuh melakukan aksi yang sifatnya mempermalukan lah di depan publik para jenderal-jenderal ini. Dia menyampaikan bahwa saya tidak senang dengan merayakan kemerdekaan atau kemenangan peperangan kita dari musuh dengan cara seperti ini. Sehingga saya ingin cara yang lain daripada cara yang ini. Jenderal-jenderal pada bingung. Wah, kok begini respon Raja Philip ini kan? Ada apa? Ternyata alih-alih jenderal-jenderal itu merasa kecewa lah dengan pencapaian apa yang sudah diberikan oleh pada sang Raja Philip. Makanya di dalam beberapa chapter berikutnya, berikanlah pujian-pujian ringan kepada kawan-kawan Anda, walaupun pujian itu terasa kering ataupun kosong lah, tidak berdampak sebetulnya. Jadi itu cerita dari Jenderal Philip. Terakhir, momen ketika Anda berhenti memiliki arti yang sangat dramatis. Apapun yang Anda datangi saat terakhir kali itu adalah hal yang melekat di benak Anda semacam tanda seru. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk berhenti dan menjauh selain tepat setelah meraih kemenangan. Jika Anda meneruskannya, ini akan mengurangi efeknya atau sangat beresiko, bahkan mengalami kekalahan. Seperti yang dikatakan para pengacara tentang pemeriksaan silang, selalu berhenti pada saat meraih kemenangan. Jadi itu dia. Ini di epilog terakhirnya. Di epilog terakhirnya dia menceritakan tentang tanaman gulma. Kita tahu bahwa kan tanaman gulma ini adalah tanaman yang ya parasit lah. Sehingga dia di akhirnya ini jangan memberikan siraman yang salah
kepada sebuah tanaman. Walaupun memang dia tanda baik. Jadi tanaman gulma ini terus menerus disiram sehingga batangnya rontok sendiri. Dia mengajarkan tentang bagaimana cara berkembang yang baik, sehingga jangan menyiram sembarangan. Kalau bisa hancurkan rumput liar ini dengan tidak memberikan mereka asupan apapun. Kemudian penutup dari chapter 47, pandangan dari Niccolo Machiavelli. Para pangeran dan republik harus puas dengan kemenangan. Karena jika mereka menginginkannya lebih, biasanya mereka akan kalah. Penggunaan bahasa yang menghina musuh dari keangkuhan dan kemenangan, atau dari hadapan palsu, atau dari harapan palsu akan kemenangan, yang kemudian menyesatkan manusia baik dalam tindakan maupun kata-kata. Karena ketika harapan palsu ini menguasai pikiran, ini membuat manusia melampaui batas karena mereka mengorbankan kebaikan tertentu untuk kebaikan yang tidak pasti. Dari Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527. Itu dari chapter ke-47. Kemudian di chapter terakhir nih, chapter 48. Jadilah tidak berwujud. Di prolog awalnya dia menjelaskan bahwa kita harus pandai-pandai lah menyembunyikan strategi. Jangan sampai diumumkan di hadapan publik. Sama halnya seperti Pak Presiden Prabowo juga ini. Ketika sidang kabinet kalau nggak salah itu kemarin. Jadi ini merupakan jokes buat ke para awak media sih sebetulnya. Kalau gue menggambarkannya bahwa statement Pak Prabowo itu, silahkan awak media untuk menikmati hidangan yang sudah ada. Jadi secara haruslah mengusir keluar untuk menutupi strategi ini. Kemudian di kasus-kasus sebelumnya juga media tidak boleh meliput dengan narasi yang cukup halus. Ketika orang tua atau orang dewasa ngobrol, anak kecil nggak boleh dengar, harus di luar. Itu untuk menyembunyikan strategi lah. Jadilah tidak berwujud. Jadi di prolog awal ya, cara terbaik melindungi diri adalah dengan menjadi cair dan tidak berbentuk seperti air. Jangan pernah bertaruh pada stabilitas atau tatanan yang bertahan lama. Segalanya akan berubah. Lagi ngapain?